Tapi kalau sudah diteliti sama nakib atau nasabah dan diithbat, ya udah, itu menjadi nasabnya nasab sahih. Itu menjadi nasab sahih. Itu no ilmu nih. Gitu ya. Adapun panggilan itu ada yang manggil sayyid, ada yang manggil syarif, ada yang manggil syarifah untuk perempuan, ya ada al-habib, ada hubabah. Itu panggilan orang sekitar. Dulu mereka itu disebut al-imam. Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammadul Bagir, Al-Imam, Al-Imam. Dan itu panggilan untuk tokoh-tokoh semuanya Al-Imam. Kemudian mulai di Al-Faqih Muqaddam panggil Sayyid, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Fulan, Sayyidina Fulan. Nah, kalau ini di Hadramut ya. Kemudian dari Al-Habib Abdurrahman As-Sagab disebut Asy-Syaikh, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sagab, Asy-Syaikh. Satu aja nakib yang sah menyatakan nasab Alawiyin batal. Mana? Daono, Pak. Udahlah. Kamu kan menyaksikan ada di sini Kiai Hunain kan? Udah ikuti Kiai Hunain, selesai. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Taufik Assegaf menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah pengajian beliau dalam suatu majelis mengenai penyebutan Habib, Sayyid atau Syarif. Kata beliau, penyebutan itu hanya diperuntukkan spesifik kepada keturunan zuriyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiga diksi tersebut di kalangan Sadam Alwi lumrah digunakan pada zaman dahulu. Hanya saja di zaman sekarang lebih lumrah menggunakan diksi atau istilah Habib. Dari keturunan Sadam Alwi sendiri, itu di zaman-zaman sekarang memang lebih lumrah dengan penyebutan Habib ketimbang menggunakan Sayyid atau penyebutan Sayyid atau Syarif. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Habib Taufik Assegaf mengenai penjelasan penyebutan kata Syarif, Sayyid, dan Habib. Mari kita simak teman-teman dalam video berikut ini. Ada itu begitu, Pak. Turunan Nabi itu diketahui dari nasab. Nasab itu perlu diteliti. Yang meneliti nakib, orang yang ahli nasab. Setelah syarat-syarat nasab itu ada, diitsbat nasab tadi itu. Begitu. Ketika belum diitsbat, maka itu tidak menjadi nasab sahih, tapi bisa menjadi nasab masyhur. Oh, orang mengenal dia adalah diketahui cucunya Nabi, tapi nasabnya tidak bisa ditashih, diitsbat. Paham ya? Nah, itu namanya nasab masyhur. Ya, ada juga nasab tadi nasab batil, yang itu adalah ditolak sama keluarga. Oh, ini ngaku Assegaf, tapi kita nggak ketahui itu dan ini ditolak. Tapi kalau sudah diteliti sama nakib atau nasabah dan diitsbat, ya udah, itu menjadi nasabnya nasab sahih. Itu menjadi nasab sahih. Itu no ilmu nih. Gitu ya. Adapun panggilan itu ada yang manggil sayyid, ada yang manggil syarif, ada yang manggil syarifah untuk perempuan, ya ada al-habib, ada hubabah. Itu panggilan orang sekitar. Dulu mereka itu disebut al-imam. Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammadul Bagir, Al-Imam, Al-Imam. Dan itu panggilan untuk tokoh-tokoh semuanya Al-Imam. Al-Imam. Kemudian mulai dari dari Al-Faqih Muqaddam panggil Sayyid, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Fulan, Sayyidina Fulan. Nah, kalau ini di Hadramut ya. Kemudian dari Al-Habib Abdurrahman As-Sagab
disebut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saggaf, Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, Asy-Syaikh sampai Al-Habib Umar bin Abdul Atas, Al-Habib Abdurrahman Atas, itu panggilan. Itu panggilan. Karena itu belajar sejarah tidak ada masalah, inti Manggul Sayyid atau itu Habib, tidak ada masalah. Cuma panggilan-panggilan itu bagi tokoh sadah, tokoh daripada orang-orang bernasab kepada Nabi. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi ini tokohnya. Oh, Al-Habib Abu Bakar Garsi, oh, Al-Habib Ja'far bin Syekhon, ini tokohnya saat itu. Orang yang alim, orang jadi panutan. Lah saiki lahir jadi Habib. Dulu di Jawa ini juga ada bedanya antara Y sampai Habib itu ya. Ya cilik-cilik itu yang tidak berilmu sejauh Y gitu. Y itu. Tapi saiki kabeh Habib. Saya ngompol cula Habib sih kan. Ya ini sama gini loh, Habib itu sama dengan kiai, tokoh agama, tokoh daripada orang Jawa sebut kiai. Kalau ada di Sunda ajengan, kalau ada di Madura lora, ya lora itu kiai besar itu, kiai ya, lora itu gus ya, gus. Kalau ada di Kalimantan itu guru, itu panggilan tokoh. Ojo kok tidak belajar kiai, ya jangan. Nggak kayak belajar nyanyi tok sebut kiai misalnya, jangan dong. Artinya ini orang-orang khusus, orang yang bisa jadikan panutan, Pak. Jangan panggil Habib kecuali orang yang layak. Jangan Habib. Tidak apa-apa. Kembalikan lagi seperti itu biar berwibawa nama Habib itu. Anak kecil kasih serban cula Habib. Nah ini kadang-kadang pengamburan di sini tuh. Ya sama dengan yang lainnya. Nggak iso apa-apa culuk kiai. Dong ada orang tidak tahu apa-apa. Dia tadi itu ya orang-orang yang biasa lah. Itu anak kiai, yuk nggak belajar. Jadi kiai saiki namanya berubah. Artinya apa ya? Kok begini gitu loh. Akhirnya wibawa itu kurang. Loh, kiai itu ya Kiai Abdul Hamid, Kiai Khalil situ kiri, Kiai Khalil Bangkalan. Kok nabi apa? Kiai Hasyim Asy'ari, ya Kiai Hunain, Kiai. Artinya kiai berbobot itu. Ini harus dibicarakan itu ya. Tidak bisa orang dipanggil dengan panggilan begitu, itu tidak bisa. Yang punya pangkat jenderal, ya jenderal temenan. Ojo ningsor bin si pager siji jenderal. Ya lain. Jadi panggilan tokoh itu hanya panggilan aja, istilah. Ya. Oh, Habib tidak ada. Saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Gini loh, mazhab kamu sini. Ayo kita telitikan. Kita telitikan. Benar apa? Diitsbat atau tidak? Lah kalau ngitsbat dewe ya repot, Pak. Dia bukan ahli nasab, kan begitu. Diisukan Alawiyin, Ba'alawi tidak diterima oleh seluruh nakubah internasional. Nah sekarang nakibnya sudah berbicara. Mahdi Rojai yang dulu jadi rujukannya berbicara kesahihan nasab Alawiyin, Ibrahim Mansur. Ini semuanya kitabnya dipakai ini. Diklaim mufti yang ada di Yaman menyatakan tidak. Akhirnya dijawab satu aja nakib yang sah menyatakan nasab Alawiyin batal. Mana? Daono, Pak. Udahlah, kamu kan menyaksikan ada di sini Kiai Hunain kan.
Udah ikuti Kiai Hunain selesai, kelas. Apa ngikuti sing model-model kon iki? Ini ndak jelas dari mana ilmunya, gak iso apa-apa kok. Ya, mengangkat dirinya sebagai nagib, tidak ngerti apa-apa. Terus membawa surat bahwa ini adalah turunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana? Sini. Tak tanya no sama nagib Jailani sana. Gak apa-apa, kalau memang iya kenapa enggak? Jadi tidak boleh Pak, buat mainan tidak boleh, karena itu kita tidak ngeladeni gitu loh, tidak ngeladeni, cuma ini pembodohan ya. Udahlah nggak usah bahas itu. Ada apa bingung long sampean kenal Kiai Hunain kok? Oh ada apa bingung? Udah Kiai Hunain, long sampean semuanya muridnya Kiai Hunain, selesai sudah, paham ya? Ya nggak usah terlalu dilihat ada apa untuk ngono-ngono sampean Pak. Nah, lihat aja yang nambahi ilmu, nambahi khosyah, nambahi taat ya. Habib Taufik Assegaf masih seperti semula tampaknya di akhir penjelasan beliau dalam video yang barusan kita simak. Artinya tidak terlalu merasa tertarik untuk menanggapi komentar-komentar penentang nasab Ba'alwi. Justru beliau mengajak kepada jamaahnya untuk tidak mempercayai omongan-omongan penentang nasab dan ikut lebih harus mengikuti guru-guru daripada yang sudah mengajarkan dan mempercayai Sada Ba'alwi sebagai bagian dari Dzurriyyah baginda Nabi. Artinya jamaah-jamaahnya, santri-santri beliau lebih menghimbau kepada mereka agar mengikuti guru-guru mereka yang sudah lebih mempercayai kepada Sada Ba'alwi sebagai bagian dari Dzurriyyah baginda Nabi. Ini adalah himbauan dari Habib Taufik Assegaf dan tidak perlu mendengarkan omongan-omongan, komentar, narasi dari para penentang nasab. Nah itu saja teman-teman, apa kira-kira pendapat kalian, tanggapan kalian setelah menyimak video atau penjelasan komentar dari Habib Taufik Assegaf yang barusan kita simak? Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.